Ustaz, maaf Ustaz, di depan nenek-nenek semua. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Majelis Ta'lim Nurul Iman ya, Nurul Iman, yang kami hormati para pengurus serta ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Nurul Iman, yang mudah-mudahan kita semuanya dapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di sore yang gerimis dikit ya, kita bisa bersilaturahmi. Sengaja saya pasang HP supaya tidak lebih dari 30 menit gitu ya. Sebab ngaji itu nggak boleh lama-lama. Ya sedikit asal bermanfaat. Iya. Saya pastikan dulu, udah masak makanan Bu di rumah? Ya, nanti pas pulang suami masih lapar gimana itu kan? Harus disiapin dulu. Biasanya akhir bulan ini, akhir Desember sekarang, biasanya ini ngaji terakhir tahun ini. Biasanya begitu. Ya, biasanya penutupan begitu. Libur kan minggu depan? Sekarang enggak Natalan Bu? Enggak ya, insya Allah enggak. Nah, Natalan orang lain. Baik, biasanya penutupan. Kalau yang namanya penutupan itu ya Bu, biasanya semuanya serba dievaluasi. Kalau anak-anak kita di SD, di SMP pasti ada ujian akhir semester. Saya di kuliahan, mahasiswa saya kasih ujian akhir semester juga. Jadi perusahaan juga diaudit begitu. Sama kalau akhir tahun. Nah, sekarang kita akhir tahun di Majelis Ta'lim ini apa yang diaudit? Harusnya kita harus bisa muhasabah diri. Harus bisa introspeksi diri. 1 tahun ke belakang 2021 kita ngapain aja? Ya, mana yang lebih besar, dosanya apa pahalanya? Ya, muhasabah akhir tahun ini tuh muhasabah. Kata Sayyidina Umar, hasibu qoblaan tuhasabu. Hitung-hitung, renungkan sebelum nanti akan dihisab. Kalau udah dihisab udah nggak ada perhitungan lagi, sehingga tahun depan kita bisa lebih baik. Kira-kira Bu, banyak dosa apa banyak pahala? Mudah-mudahan. Ya. Husnudon. Alhamdulillah, husnudon gitu ya. Insya Allah. Saya ke Majelis Ta'lim, alhamdulillah sebulan sekali apa seminggu sekali di sini Bu? Seminggu sekali. 7 hari sekali gitu ya. Seminggu sekali. Sekarang kita di Majelis Ta'lim ini sudah berapa kali khatam Quran umpamanya? Alhamdulillah belum gitu kan. Tahun ini udah berapa hadis yang kita hafal? Nggak apa-apalah, nggak hafal. Saya mah udah tua. Saya mah udah nggak muda lagi, udah susah ngingetnya. Ya sudah, yang penting amalan apa yang sudah diamalin, apa kata ustadz, kan ustadznya suka ngasih ya, ngasih tausiah, amalan apa yang sekarang sudah diamalkan. Kalau sudah diamalkan, dievaluasi lagi, apakah sudah istiqomah terus menerus gitu. Karena amalan itu Bu nggak usah banyak.
Amalan itu nggak usah banyak, sedikit saja tapi konsisten atau istiqomah. Oh, mana dalilnya? Oh, ibu-ibu sekarang suka nanya dalil. Ya, suka nanya dalil. Dalilnya banyak. Ya, yang kecil aja dari hadis sahih. Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik atau amal yang paling dicintai oleh Allah itu bukan amal yang banyak, tapi amal sedikit tapi konsisten istiqomah. Ibu nih ya, saya tanya sekali lagi. Ibu sebelum meninggal dunia, ibu harus punya satu amalan yang amalan itu ibu amalkan. Harus ada, harus dipegang itu, Bu. Contoh begini. Kenapa di surga itu ada 8 pintu? Satu, ada yang namanya khusus untuk orang yang rajin puasa. Namanya surga Ar-Rayyan atau pintunya Ar-Rayyan. Yang disebut ahli itu, Bu, yang disebut ahli, kira-kira ibu disebut ahli agama enggak? Enggak, karena ibu tidak terus-menerus. Ibu disebut ahli motor enggak? Enggak. Persoalan motor juga enggak tahu. Makanya yang dimasukin ke surga itu adalah orang yang ahli puasa. Kalau puasanya sama-sama bulan Ramadan, sama dengan keumuman, disebut ahli enggak, Bu? Enggak, itu mah tukang puasa. Orang lain puasa, kita puasa. Yang namanya ahli puasa itu orang lain enggak puasa, kita puasa. Senin Kemisnya, bahkan sampai puasa Daud. Sekarang puasa, besok enggak. Sekarang puasa lagi, besok enggak puasa lagi, gitu. Puasa Daud itu terus ya. Jadi amalan itu enggak perlu banyak, Bu. Jadi harus ada amal yang kita pegang, itu ya. Sekarang ngajinya itu aja. Harus ada amalan yang kita pegang. Amalan apa itu? Saya kasih tahu, saya kasih contoh sebuah riwayat cerita begini. Suatu kali sahabat Nabi ngimamin, setelah ke depan kemudian baca surat Al-Fatihah. Sebelum baca surat yang lain, habis Al-Fatihah kan surat yang lain ya, Bu ya. Bisa surat apa tuh? Al-Nas, bisa surat atau Al-Baqarah, bisa ya, Bu? Bisa surat, pokoknya surat apa saja bisa. Tapi sebelum baca surat yang lainnya, sahabat ini selalu baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, baru baca yang lainnya. Para sahabat protes yang di belakang ini, seperti ibu-ibu. Kalau ustadznya lama dikit proses gitu ya. Para sahabat protes, kenapa kamu begitu? Kok dari dulu baca kulhu terus? Yang lain kayak nggak hafal yang lain. Enggak, saya hafal yang lainnya. Kalau nggak suka dengan saya, silahkan ganti saya sebagai imam. Tapi karena beliau adalah orang yang paling alim di kampung itu, para sahabat yang jadi makmum nggak mau protes, nggak bisa protes, nggak bisa menggantikannya. Akhirnya ngadu kepada Rasul. Ya Rasulullah, ini si Fulan imamin kami, tapi tiap baca surat pasti baca kulhu dulu, baca Al-Ikhlas dulu. Benar begitu? Ya udah, panggil orangnya. Dipanggil sama Rasulullah, orang yang imamin ini. Benar kamu selalu baca kulhu? Benar. Iya ya Rasulullah, saya selalu baca kulhu. Kenapa? Kata Nabi. Nah, saya jaga, saya sendiri enggak. Kenapa kamu membaca Qul huwallah sebelum baca surat yang lain? Itu kamu selalu begitu. Berkat laporan yang lainnya saya tahu, kata Rasul. Ya Rasulullah, saya punya alasan. Apa alasanmu? Kata Nabi. Alasanku, inni uhibbuha. Saya cinta terhadap surat Al-Ikhlas ini, sehingga segala sesuatu saya senang baca Al-Ikhlas ini. Sebelum segala sesuatu, setelah segala sesuatu, saya pakai Al-Ikhlas ini.
Karena Al-Ikhlas ini pahalanya 3 kali baca Al-Ikhlas sama dengan tamat Al-Quran. Sedangkan intinya atau artinya luar biasa, tauhid semuanya. Qul huwallahu ahad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Segalanya milik Allah. Kata Allah A, jadi A. Kata Allah B, jadi B. Makanya kita nggak usah bergantung sama makhluk, sama Allah saja. Saking kerennya Al-Ikhlas ini, saya baca terus. Saking cintanya saya baca terus. Lalu apa jawaban Nabi? Nabi menjawab, hubbuka iyyaha yudkhilukal jannah. Cintamu kepada Al-Ikhlas ini menyebabkan kamu masuk surga. Masya Allah. Jadi harus ada amalan yang kita pegang. Mana dalilnya? Hadis ini ada di riwayat At-Tirmidzi sama Imam Abu Dawud. Kalau nggak percaya cek Bu. Cek ya. Ceknya kemana? Ke Google mah nggak tahu enggak dia. Ya. Jadi harus ada amalan atau ada surat yang ibu pegang. Mau Yasin, mau Al-Mulk, mau Al-Waqi'ah, mau Ar-Rahman, mau apa saja, yang penting ada yang ibu pegang. Jangan sampai mati nggak pernah punya pegangan. Ya, khusus untuk Al-Mulk, Tabarakalladzi. Oh, itu udah pada hafal kan Bu ya? Insya Allah. Itu doang yang hafalnya. Ayat pertama. Alhamdulillah lah. Kita targetkan tahun depan hafal 2 ayat gitu ya. Jangan dari awal pengajian sampai akhir pengajian 1 ayat itu aja yang hafal. Itu namanya nggak ada kemajuan ya. Harus ada kemajuan. Kata Rasul apa? An-nasu salasatun. Orang itu terbagi kepada 3. 1 robihun. 1 adalah orang yang beruntung. Khosirun, 2 orang yang rugi. 3 halikun, orang yang celaka. Siapa orang yang beruntung? Farrobihu, mangkana yaumuhu khairum min amsihi. Orang yang beruntung adalah orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin. Tahun ini lebih baik dari tahun kemarin. Yang asalnya nggak pernah ikut ngaji, sekarang ngaji, berarti itu lebih baik. Yang kemarin nggak pernah sholat duha, sekarang sholat duha walaupun 2 rakaat, itu lebih baik. Ada lagi khasirun, orang yang rugi. Yang gimana yang rugi itu? Fal khasiru mangkana yaumuhu, barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, sama, yang segitu-gitu aja. Kemarinnya begitu, sekarang begitu juga, ya udah untunglah segitu pun. Tapi termasuk orang yang rugi. Ya. Ada lagi orang yang celaka, yang gimana? Mangkana yaumuhu syarrun min amsihi. Orang yang hari ini lebih jelek, lebih kusut, lebih buruk dari hari kemarin. Kalau kemarin dapat uang jajannya 10.000, sekarang 5.000. Itu berarti orang yang celaka gitu ya. Ya. Yang bagus, yang kita inginkan orang yang beruntung dalam segala hal, terutama dalam urusan akhirat. Ya, urusan akhirat ini Masya Allah, nanti ketika kita sudah masuk ke liang kubur, semuanya meninggalkan kita. Semuanya Bu, anak, suami, semuanya meninggalkan kita sendirian. Yang ada apa? Yang ada 1, amal kita. Bagaimana kalau kita amalnya tidak konsisten? Yaitu kata kemana amal saya ini? Sholat saya mana sholat saya? Kata sholat saya mah kadang dilakuin, kadang
Enggak, jangan ikut-ikut, enggak mau. Mana puasa saya? Kadang-kadang puasa, kadang-kadang enggak. Bahkan puasa sih puasanya tapi enggak pakai ilmu, jadinya batal puasanya. Mana majelis taklim saya yang saya selalu hadir di sana? Saya mah bukan ngedengerin ustadz, saya mah malah ceramah di sana. Ustadznya ceramah, ibu ikut ceramah di belakangnya. Sering nggak bu? Sering begitu. Itu dosa itu bu, dosa. Itu. Kenapa dosa? Karena mengganggu ustadznya. Ustadz lagi ngomong, gitu. Ya, jangan tersinggung. Enggak kan? Enggak ada yang tersinggung. Ini bukan di sini bu, di sana. Di sana ini bukan di sini, bukan. Majelis taklim sana, gitu. Ada 10 meter dari sini Pak ya, gitu. Baik, ya 10 langkah gitu. Baik. Dia nggak tahu di dalam ada buyut. Iya. Salah satu amalan, ini saya pesan saja nih, biar dari sini ada oleh-olehnya. Salah satu amalan yang harus dipegang Ibu adalah surat Tabarok. Kenapa? Karena khusus surat Tabarok ini hadisnya sahih. Banyak sekali hadisnya yang mengatakan dia itu disebut dengan surat mani'ah. Apa mani'ah itu? Penjaga. Penjaga apa? Penjaga kubur. Jadi alam kubur ini khusus urusannya sama Tabarok ini. 30 ayat doang, Bu. 30 ayat. Doang, iya doang itu. Cuman 30 ayat doang. Nggak nyampe 3 menit, Bu. Nggak nyampe 3 menit. Ibu jalan dari rumah ke sini baca Tabarok, udah minimal sehari sekali aja. Iya harus dihafalin. Protes aja ya. Harus dihafalin. Coba minimal Tabarok walaupun ayat yang lain nggak hafal, karena Tabarok ini adalah yang jaga kita di alam kubur. Ya, mending kalau udah mati langsung kiamat sebentar. Tapi kalau udah mati ternyata kiamatnya masih 1000 tahun. Di sana kita sendirian. Siapa yang nemenin kita? Tabarok ini. Ada ceritanya begitu. Ya. Barang siapa yang baca surat Tabarok, maka dia akan selamat dari siksa kubur. Diceritakan dalam sebuah riwayat, ketika Munkar dan Nakir datang, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Nah, ini dia nggak tahu, tapi karena dia sering baca Tabarok, ada yang jawab. Datang seorang laki-laki, seorang yang kayak temennya, bilang, "Ini biar saya yang jawab." Dia mah nggak tahu apa-apa, saya aja. Ternyata setelah ditelisik bahwa yang ngomong ini, yang jawab ini adalah surat Tabarok. Hadisnya sahih, Bu, hadisnya sahih. Ya. Kalau ibu pengen hadis yang sahih-sahih, Tabarok ini hadisnya sahih banget. Sedikit 30 dibanding Yasin panjang. Ya, dibanding Yasin panjang. Tiap surat Quran itu ada pakaiannya, Bu. Ada pakaiannya. Kayak ibu punya pakaian nih. Ke majelis taklim pakaiannya kan beda sama ibu pergi ke pesta beda. Pesta pernikahan beda lagi dengan pakaian atau seragam mau masuk ke takjiah, beda kan? Jangan mau takjiah pakai mau ke kawinan. Wah. Ya. Ininya serba dipakai gitu kan. Wah, gelangnya 5, ininya 5 gitu kan. Mau takziah. Habis kondangan ada yang meninggal. Wah, itu beda cerita itu. beda cerita kalau begitu. Ya, jadi surat Al-Quran juga punya pakaian, punya khasnya, ciri khasnya buat apa? Kalau Tabarok buat alam kubur, ya. Terutama bagi ibu-ibu yang udah 50 ke atas itu harus, Bu, tiap hari minimal. Ya, yang 50 ke bawah masih dispensasi lah, ya. Masih dispensasi lah ya. Ya. Tapi kan kita nggak tahu umur, siapa tahu ibu duluan kan? Ya. Tapi diharuskan semua. Iya, diharuskan semua dong. Kan ibu, nyawa itu, mohon maaf, nyawa kita itu jaraknya cuma 1 meter, Bu. Ketika ibu di jalan raya, nyawa kita itu cuma 1 meter jaraknya. Ada truk dari sini, ibu ada naik motor dari lawannya, truk itu
belok 1 meter saja nyawa kita melayang. Cuman segitu aja sih. Cuman Allah bikin si truk itu terus lurus. Bisa jadi truk itu kalau memang udah ajal kita tinggal belokin sedikit, udah selesai. Kan gak ada yang tahu ya. Makanya tabarok ini hafalin Bu. Saya sudah tes 3 menit selesai. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadirun alladzi khalaqal mauta wal hayata. Kalau udah hafal enak Bu, diwasol semuanya. Diwasol semuanya. Bukan berarti cepat itu bukan berarti enggak tajwid itu Bu. Karena tajwid ada 3 tingkatan. Ada hadar, ada tartil, ada satu lagi tahqiq. Ya, boleh enggak cepat? Boleh asal tahu tajwidnya, gunnahnya di mana, ininya di mana. Makanya semuanya pakai ilmu gitu. Itu pentingnya ilmu gitu ya. Jadi kalau lihat ustadz bacanya cepat, jangan protes, pakai ilmunya. Ustadznya kok jarang begini? Senang Bu, ustadz itu banyak investasinya. Jadi nggak usah investasi akhirat maksudnya Bu. Ya, maksudnya investasi akhirat. Saya nih ngajarin ibu tabarok. Ketika ibu baca tabarok, saya kebagian pahalanya. Gitu loh. Tanpa saya baca tabarok. Ya. Sekali lagi, tabarok ini jangan ditinggalin mulai sekarang. Setiap malam kalau bisa. Ya. Sebelum tidur, kalau nggak bisa sebelum tidur, pagi-pagi. Kalau nggak bisa pagi-pagi, siang-siang juga nggak apa-apa. Yang penting rutin. Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Sedikit tapi konsisten terus begitu. Jangan sampai nggak ada sama sekali. Quran, mana Quran? Lah saya mah dibacanya juga jarang-jarang, udah jarang nggak benar lagi bacanya gitu. Kata Quran. Ya. Jangan sampai kita nggak ada yang kita pegang, ya. Jangan sampai nggak ada yang kita pegang. Oh iya, saya belum kenalan sama ibu-ibu ini ya. Ya, belum kenalan ya Bu, mohon maaf ini. Saya langsung nyelonong saja. Nama saya Ade Pahrudin Bu, pakai P. Pahrudin untuk menunjukkan dari Sunda, dari Cianjur Bu, dari Cianjur Ade Pahrudin. Panggilnya Pak boleh nggak? Ade. Kalau Pak itu istri saya itu. Saya baru di sini baru 2 tahun 1 bulan lah. Baru 2 tahun 1 bulan. Sebelumnya jadi kontraktor di Ciputat sana karena saya ngajar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ya. Alhamdulillah ngajarin mahasiswa itu lebih gampang dari ngajarin ibu-ibu. Beda usia. Mahasiswa itu enak Bu ya. Sekarang kerjain ini, iya siapa. Kerjain itu, iya siapa gitu ya. Jangan berisik, siapa gitu ya. Kerjain selesai semuanya ya. Jadi saya baru 2 tahun di sini, alhamdulillah bisa silaturahmi sama ibu-ibu di Gang Sopa ya. Gang Sopa, Bukit Sopa, ya Bukit Sopa Marwah. Alhamdulillah. Kemudian saya nyantren di Cianjur, kemudian S1-nya di Mesir, pulang dari Mesir ke sini S2-nya di IIKI sini Bu. IIKI tahu? IIKI Ciputat, Institut Ilmu Al-Qur'an. Kemudian S3-nya di UIN. Baru selesai kemarin, alhamdulillah. Kenapa diceritakan Ustadz? Fa'amma binikmati rabbika fahadis. Sering dibacakan, kalau punya nikmat ceritakan ya. Ingat bedanya riya sama tahaddus bin nikmat, namanya tahaddus bin nikmah. Kalau tahaddus bin nikmah yang ditonjolkan adalah Allahnya. Ya. Kalau riya yang ditonjolkan kitanya, gitu ya. Wah saya mau udah, pokoknya ibu baru beli gelang. Alhamdulillah, diginiin gelangnya Bu. Itu beda lagi kayaknya kalau begitu ya. Cukup saja, alhamdulillah suami punya rezeki, beliin saya yang terbaik. Umpamanya begitu ya. Ya.
Baik, saya selalu bawa kitab ya. Kalau ngaji itu selalu bawa kitab ya. Walaupun nggak dibaca, tapi tetap harus bawa kitab. Tradisi ulama dulu, kalau saya nyantren bawa kitab, ya bawa kitab supaya kelihatan ngajinya. Gitu ya. Nah, kalau saya ngaji kitab ini, ibu kan nggak ngerti Arab gundul semuanya, gitu kan. Pernah saya ngaji begini sama ibu-ibu, wah udah pada begini. Ada yang ceramah di belakang, ada yang ini, wah nggak jadi deh gitu ya. Yang penting bisa ngaji, intinya sama, cuman penyampaiannya yang berbeda. Saya berapa menit bu jatahnya bu? 10 menit? 10 menit. Baik, nggak lama-lama, udah 25 menit tuh saya udah lihat 25 menit. Nah, bagi selanjutnya tanya jawab, kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau umpamanya nggak ada ya alhamdulillah, kita nanti dilanjutkan. Sebenarnya saya mau bahas doa sekarang itu ya, karena awal tahun, nanti akhir tahun, nanti awal tahun, bagaimana supaya doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, silahkan. Kalau umpamanya ada yang lanjut dulu. Oke, baik. Tapi satu tadi yang tadi apa Tabarok al-Mulk ya, 30 ayat gitu ya. Cukup itu, Bu. Bekal kita mati itu jadi kita pede. Mati itu pede, santai aja. Mau mati kapanpun siap dengan al-Mulk gitu ya. Jangan mati nggak pede ya. Ibu aja kalau datang ke kondangan nggak bawa uang amplop itu nggak pede gitu loh. Makan kayak gimana gitu ya. Kayak diliatin terus sama orang itu, ya kan? Nah, ini kalau kita bawa al-Mulk, punya al-Mulk gitu ya. Santai bu, mau mati kapanpun, mau Allah wafatkan kita kapanpun, boleh silahkan. Saya sudah punya al-Mulk. Kenapa? Karena saya yakin, karena saya percaya dengan sabda Nabi. Nabi sudah ada, hadisnya sahih sekali. Tadi sudah saya jelaskan. Baik. Ini doa itu, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah inti dari ibadah. Ya, hadisnya singkat. Kalau nggak percaya silahkan buka kitab At-Tabarani. Jadi hadis itu, kenapa Ustaz kok bahas hadis-hadis terus disebutkan ini? Karena jurusan saya kebetulan kuliahnya hadis. S2, S3-nya hadis gitu ya. Ini kalau diuraikan, wah harus 1 semester itu, Bu, ya. Lama banget. Ya, yang gampangnya aja. Riwayat At-Tabarani mengatakan ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Sekarang Bu, kalau kita ibaratkan dengan manusia, kalau kita nggak punya tangan masih bisa hidup? Bisa. Kita nggak punya kaki bisa hidup? Bisa. Tapi kalau nggak punya otak bisa hidup nggak Bu? Nggak bisa. Otak ini putus beberapa syaraf saja udah nggak bisa ngapa-ngapain otaknya. Ya, bahkan bisa hidup tapi karena otaknya nggak benar dia nggak dihargai dalam hidupnya, ya kan? Kalau dia ngomong begini, nggak dihargain kan sama orang, ya? Orang gila dihargain nggak Bu? Enggak, kita usir kalau datang ke rumah kita, ya kan? Ya. Mukhul ibadah, mukh itu otak, ibadah itu ya ibadah, ya. Saking wajibnya doa, saking besarnya kedudukan doa, ya, Allah itu sampai mewajibkan kita untuk doa. Wajib nggak doa? Wajib. Mana? Sholat itu doa Bu. Ya. Kalau ibu tahu bahasa Arab, arti dari sholat itu, sholat apa artinya Bu? Sholat itu artinya doa, bahasa Arabnya Bu. As-sholatu fil lughati ad-du'a. Sholat itu doa artinya. Jadi kalau sholat itu, kalau kita lihat sholat dari mulai takbir sampai salam isinya doa semua. Kenapa kok saya nggak tahu itu doa? Karena ibu nggak ngerti. Ya. Doa semua dari mulai takbir sampai salam doa. Kalau fikihnya kan aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbiri wa muftatamun bit taslimi bisyara'id wal arkan mahsusah. Itu ta'rif atau definisi salat menurut ilmu fikih.
Kebetulan saya ngajar fikih di Akmaliyah. Ya. Fikihnya pengen 4 madhab lagi. Waduh, bapak-bapak ini satu madhab aja udah pusing, Pak. Pengen 4 madhab gitu ya. Kenapa pengen 4 madhab? Ya, positifnya saja supaya kalau lihat orang lain beda sama kita tahu oh ini dalilnya dari sini, supaya kita nggak saling salahan. Orang yang banyak salahin orang biasanya orangnya pengetahuannya terbatas, nggak tahu dalil orang lain. Ya, baik. Sholat itu doa, itu yang pertama. Ketika kita sholat, Al-Fatihah itu doa semuanya, Bu. Kalau dijabarkan satu persatu, ya, lain kali doa. Dari kemudian ruku, Subhana Rabbiyal A'la. Jangan lupa, Bu, ketika ibu ruku, ketika ibu sujud, doa di sana. Ya, yang paling diijabah adalah ketika sujud, ketika ruku, dan ketika waladhdallin. Sebelum baca amin, ibu doa dulu. Tapi doanya jangan panjang-panjang. Ya Allah, sehatkan saya. Amin. Itu. Dalam hati. Dalam hati. Ya. Jangan doanya wah macem-macem gitu ya. Aminnya kapan ini gitu ya. Ya. Apalagi ibu imam gitu. Nggak usah lama-lama. Makanya setelah waladhdallin Rabbighfirli, amin. Rabbighfirli itu sebenarnya nggak ada. Itu supaya itu doa supaya kita diampuni oleh Allah. Boleh nggak doa yang lain selain Rabbighfirli? Boleh, asal bahasa Arab kalau mau diucapkan. Kalau nggak diucapkan dalam hati, boleh pakai bahasa Indonesia. Boleh, tapi dalam hati jangan diucapkan. Kalau ibu ucapkan batal sholatnya. Gitu ya, Bu ya. Ya, ngerti, Bu? Ngerti, insyaallah. Jadi doa itu bukan hanya di akhir sholat. Ketika sholat pun ibu doa. Ya, karena di sana waktu ijabah. Ya, waktu ijabah doa itu ketika sholat. Makanya ketika kita mau doa, perbanyak sholatnya supaya di dalam sholat itu kita bisa berdoa. Makanya orang lain itu suka nikmat sekali. Kenapa? Karena dalam sholatnya adalah doa semuanya. Gitu ya, Bu. Beda dengan sholat kita. 1 menit, 2 menit udah untung gitu ya. Apalagi mau udah ditungguin sama teman kita. Mau ngaji nggak ini? Cepet itu sholatnya ya. Cepet gitu. Ya, ad-du'a'u mukhul ibadah. Kemudian sholat itu doa. Ya. Kemudian salah satu faktor supaya doa kita diijabah adalah harus kekeh. Apa kekeh itu, Bu? Kekeh itu bahasa Sunda. Kekeh itu yakin, maksa sama Allah. Kekeh. Kekeh itu ya kekeh terus gitu ya. Nawar ibu terus nawar gitu, nggak dikasih juga nawar aja terus gitu. Nah, itu kekeh namanya. Ya. Ibu nawarin barang, ayo dong beli saya, terus aja nawarin barang. Nah, itu namanya kekeh atau maksa, tanda petiknya ya, Bu. Tanda petiknya maksa. Kenapa? Mana dalilnya? Innallaha yuhibbul mulahhina fid du'a. Hadisnya itu, Bu ya. Hadisnya innallaha yuhibbul mulahhina fid du'a. Allah itu senang bagi kalau lihat hambanya berdoanya itu terus-menerus kekeh. Senang. Jadi enggak doa sekali enggak diijabah, langsung udahan kayaknya enggak diijabah ini. Udah. Enggak seneng Allah. Emang siapa ibu di doa sekali langsung diijabah? Emang siapa ibu? Tahajudnya enggak, duhanya enggak, sedekahnya yang dicari recehnya. Ya siapa ibu pengen doa langsung ijabah kayak wali, siapa ibu? Hah? Ya. Jadi kita harus introspeksi di diri, ya Bu. Ya, siapa kita? Ya. Kita harus tahu Allah itu senang kita terus gitu ya. Terus datang. Ya, apalagi kayak kita lah begini, Bu. Ada orang gitu ya di BSI datang ke ibu, tiba-tiba langsung minta sesuatu ke ibu. Taruhlah pinjam uang 1 juta. Kita nggak kenal sama dia. Kira-kira dikasih nggak? Enggak.
nggak pernah datang, nggak apa, jujur datang aja, minta langsung, sholatnya nggak bener, apa-apanya nggak bener, langsung datang, itu kira-kira kita sebel kan Bu? Nggak sopan sama sekali kan? Coba kalau umpamanya datang dulu, ngobrol dulu, sering ketemu dulu, akrab dulu. Sering ketemu itu apa Bu? Sholat, ngaji, ibadah. Nah, baru setelah itu baru minta, ya, baru minta. Ya. Doa itu, jadi sekali lagi doa itu harus apa Bu? Kekeh itu maksa. Tahun ini belum diijabah, terusin Bu. Terusin. Ada cerita. Ceritanya saya sendiri. Dulu waktu saya SMP, ya, waktu SMP itu kita nyantren di Miftahul Ulum. Jadi setelah dari mulai SD kita sudah disantrenin sama, tapi santrennya santren Kalong. Tahu Kalong Bu? Kalau malam ke pesantren, kalau siang ke rumah, itu santri Kalong namanya. Ya. Pulang ke rumah, itu namanya santri Kalong. Kalau malam di pesantren, siang atau malam, tapi nggak nyampe malam, pulang ke rumah. Nah, ketika itu ada pelajaran SKI, sejarah kebudayaan Islam. Siapa yang mau kuliah di universitas tertua di dunia, Al-Azhar, Islam tertua di dunia, Al-Azhar, maka kamu harus doa dari sekarang. Semua orang dengar itu. Tapi saya mulai sejak itu, mulai saat itu, kelas 2 SMP, setelah sholat, Assalamualaikum, doa untuk orang tua, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Setelah itu langsung doa, ya Allah, saya pengen ke Mesir buat sekolah di sana. Ekonomi keluarga saya pas-pasan banget. Sementara kuliah ke luar negeri kan tahu sendiri ya. Tapi saya nggak tahu waktu itu. Cuman doa aja, begitu aja, doa aja terus aja. Ya, 2 tahun berikutnya nggak diijabah. SMA kelas 3 belum diijabah juga. Ya. Setelah 7 tahun baru diijabah. Diijabahnya dengan cara yang luar biasa. Ketika itu ada syekh dari Mesir. Ya, syekh dari Mesir. Dites kita, karena ke sana harus dites, ya, dites. Pakai beasiswa, pakai tes. Saya berdua di ininya apa namanya? Ditesnya sama teman saya yang dari Kudus. Kudus itu terkenal dengan hafalan Quran. Ditanyalah teman saya ini, Al-Fasahriyar namanya. Kam juz'an hafidza minal Qur'an? Berapa juz kamu hafal Quran? Kata dia bilang, hafidtu min juz'il awal ila juz'il akhir. Saya hafal dari juz pertama sampai juz terakhir. Berarti hafal 30 juz semua. Wah. Wa anta adi. Orang Mesir nggak bisa adi. Adi. Wa anta adi. Wa anti Fakhruddin. Kam juz'an hafidza minal Qur'an. Ini pakai bahasa Arab. Memang begitu pakai bahasa. Berapa juz kamu hafal Al-Quran? Hafidtu al-juz al-awwal wa al-juz al-akhir. Saya hafal juz pertama dan juz terakhir. Gitu. Bedanya ya. Beda gitu ya. Saya hafal 2 juz saja saya. Juz pertama sama juz terakhir. Dari segi kualitas itu sudah beda. Ya, yang lulus udah kelihatan siapa begitu ya. Tapi untungnya yang dites bukan hanya Quran, tapi bahasa Arabnya juga dites. Kebetulan saya senang bahasa Arab. Hal-hal yang dia nggak bisa bahasa Arabnya dijawab sama saya semuanya. Akhirnya keluar pengumuman. Pengumumannya keluar, yang lulus Al-Fasahriyar nomor 5, nomor 6 Adi Fakhruddin lulus ke sana tanpa ngeluarin biaya sedikit pun. Alhamdulillah. Apa yang bisa diambil, apa yang bisa dipetik, selalu saya ceritakan ini. Kenapa tahaddusan binikmah? Supaya kita ambil hikmahnya. Hikmahnya apa? Doa itu jangan berhenti. Pernah saya sebelumnya tes, tahun sebelumnya saya tes, dan itu gagal. Walaupun saya sudah berdoa 6 tahun, tapi nggak berhenti, terus menerus doa, terus menerus doa. Ya, karena doa itu Bu, doa itu ijabahnya 3 hal.
Ma min da'in yad'u illa kana baina ihdas salas. Imma ayyustajaba lahu wa imma ayyudakhir lahu wa imma ayyaghfirallahu lahu dunubahu. 3 hal. Ngerti enggak Bu 3 hal tadi? Enggak ya? Nah, belum dijelasin. Ya. Itu pakai bahasa Arab semuanya gitu ya. Ya. Kebiasaan saya karena ngajar di fakultas saya pakai bahasa Arab. Mahasiswa saya pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Arab. Karena kita bahasa pengantarnya bahasa Arab. Jadi doa itu pasti diijabah, Bu. Nggak ada doa yang nggak diijabah. Ya. Allah sudah bilang, "Ud'uni astajib lakum." Berdoa sama aku pasti akan ijabah. Cuman ijabahnya ada 3 kata hadis Nabi. Imma yustajaba lahu. Minta A, dapat A. Mau kaya, kasih kaya. Ya. Atau yang kedua, minta A, dapat B. Minta A, dapat B. Apa itu? Ayyudakhir lahu fil akhirah. Doanya disimpan buat kebaikan dia di akhirat. Logikanya Bu, lebih butuh mana di dunia apa di akhirat? Di akhirat, lebih butuh di akhirat. Udah, gak usah di dunia, ini di akhirat nanti dikasih. Bahkan ada sebuah riwayat ketika orang sedang dihisab, ini dari mana amal-amal ini? Saya nggak pernah ngelakuin ini. Ya Allah, ini dari mana? Ini adalah balasan untuk doamu karena aku menijabah semua doamu. Di dunia kau doain ini tapi nggak kelar-kelar, nggak dapat. Nih sekarang kamu lebih butuh sekarang. Kemudian ada yang ketiga, imma ayyaghfirallahu lahu dunubahu. Jika dosanya masih menumpuk, Allah kurangin dulu dosanya. Dosa itu apa? Masuk neraka. Supaya nanti di akhirat nggak masuk neraka, ya Allah ampunkan dosanya. Ya. Jadi itu ada 3. Atau dalam riwayat yang lain tambah 1. Wa imma ayyusrab anhu su'an mislahu. Atau dia akan tertimpa musibah, tapi karena doa ini musibahnya jadi nggak ada. Contoh gampang. Ibu pengen uang, ya Allah kasih saya 1 juta. Atau jangan 1 juta, 10 juta ya Allah. Cash sekarang juga, bulan ini juga. Enggak ada kredit ya Allah. Saya mah tukang cash gitu ya. Cash sekarang juga ya Allah. Diijabah enggak? Diijabah sama Allah itu. Itu diijabah. Cuman kita kan enggak tahu takdir Allah. Siapa tahu ibu itu dalam takdir Allah itu ibu tabrakan umpamanya, atau anak ibu tabrakan, atau apapun ya, yang harganya kalau ke rumah sakit biayanya habisnya segitu Bu, habisnya 10 juta juga. Mending tabrakan dulu kemudian berobat 10 juta, atau nggak usah lah, ini diselamatkan tapi udah. Tapi kita banyakannya mau cash dulu. Nanti di dikemanainnya urusan kita, pengennya begitu kita. Makanya sering suudzon sama Allah. Ya doa saya nggak diijabah. La tasta'jil. Jangan bilang begitu Bu. Ketika ibu bilang doa saya nggak diijabah, otomatis langsung tertutup. Nggak diijabah otomatis. Itu namanya ibu sudah husnudzon. Ibu sudah suudzon sama Allah. Sedangkan Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Kemudian lihat juga kepantasan ibu. Ya, bisa nggak sekarang cash 1 miliar di sini? Bisa, Allah itu. Allah maha mungkin kan, maha kuasa. Tapi pantas nggak? Gitu sekarang. Pantas nggak? Gitu ya. Itu saja dulu Bu ya. Nanti lagi lah. Ya. Udah 40 menit ya Allah. Ini saya biasa di demo ini begini. Ya Pak? Enggak, memang kalau ngaji itu jangan terlalu lama Bu, jangan terlalu lama gitu ya. Iya gitu. Suka ada pertanyaan enggak Bu? Atau langsung selesai di sini? Biasanya suka ada. Ya kalau suka ada ya silahkan. Kalau mau ada yang nanya. Apa? Iya, kalau ada silahkan, kita 10 menit lah kita jawab singkat. Kalau enggak ada ya sudah. Ya, kalau enggak ada ya sudah. Kita selesai sampai di sini dulu ya. Ada enggak Bu? Tidak ada, kayaknya tidak ada. Alhamdulillah sudah mengerti semuanya, ya. Sudah mengerti semuanya, alhamdulillah. Tinggal diamal,
diamalin. Intinya apa? Intinya surat Tabarak. Kemudian ibu kalau doain terus. Khususnya untuk anak ibu, ya. Khususnya untuk udahlah kalau kita mah udah terlanjur umpamanya tapi anak kita khusus anak-anak yang soleh supaya doain kita. Doain kita setelah meninggal karena yang dinanti-nantikan oleh kita, oleh seorang penghuni kubur itu doa dari anaknya, ya, itu yang paling spesial. Baik, itu saja Ibu. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan Al-Fatihah ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.